Apa itu kurikulum high scope? Kurikulum high scope adalah pendekatan dalam pendidikan anak usia dini yang menitikberatkan pada pembelajaran aktif, di mana anak-anak memiliki peran utama dalam proses belajar. Anak-anak diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam mengeksplorasi lingkungan, bermain dengan berbagai benda, berinteraksi dengan orang lain, serta merenungkan pengalaman yang mereka alami. Keunikan kurikulum ini terletak pada 8 aspek utama perkembangan anak yang menjadi fokus meliputi bahasa dan literasi, matematika, sains dan teknologi, studi sosial, seni, perkembangan fisik dan kesehatan, sosial emosional, serta cara anak mendekatkan pembelajaran. Kapan sih kurikulum high scope ini pertama kali dikembangkan? Nah, kurikulum high scope pertama kali dikembangkan pada tahun 1962 melalui sebuah proyek penelitian yang sangat berpengaruh, yaitu Perry Preschool Project. Keberhasilan Perry Preschool Project menjadi dasar pengembangan kurikulum high scope yang kemudian terus disempurnakan dan diadaptasi. Sejak saat itu, kurikulum ini tidak hanya digunakan secara luas di Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lain di dunia termasuk Indonesia. Tokoh utama di balik pengembangan kurikulum high scope adalah David P. Weickart, seorang psikolog pendidikan asal Amerika Serikat. Ia memiliki perhatian besar terhadap kesenjangan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Untuk menjawab tantangan tersebut, ia memprakarsai Perry Preschool Project dan mendirikan High Scope Educational Research Foundation, sebuah lembaga riset dan pelatihan yang fokus pada pengembangan pendidikan anak usia dini. Kurikulum high scope sendiri dibangun atas dasar-dasar teori besar dalam perkembangan anak, terutama dari dua tokoh penting, yaitu Jan Piaget dan juga Lev Vygotsky. Jan Piaget menyatakan bahwa anak adalah pembelajar aktif dan membangun pengetahuan, sedangkan Lev Vygotsky yang memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya. Nah, jadi di mana kurikulum high scope dikembangkan? Kurikulum high scope pertama kali dikembangkan itu bukan di negara Indonesia, melainkan di negara Amerika Serikat, tepatnya di Yepisan, Michigan. Nah, ini digunakan di banyak-banyak negara, terutama negara internasional Cina, Kanada, Australia, Swedia, Norwegia, Selandia Baru, dan masih banyak lagi negara-negara yang menggunakan kurikulum high scope ini. Karena untuk mengatasi kesenjangan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera dan juga mendorong kemandirian dan kemampuan belajar sepanjang hayat dan juga memengaruhi dampak ekonomi jangka panjang. Karena kurikulum high scope ini memang kurikulum yang sangat bagus, banyak digunakan di negara-negara besar, di negara-negara maju yang pastinya bukan kurikulum yang kecil atau kurikulum yang memang digunakan di berbagai negara. Sudah pasti kurikulum itu memang sudah bagus. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada rangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah plan. Plan itu anak merencanakan. Jadi anak itu kayak memilih area bermain, misalnya sudut balok. Ia berkata, hari ini aku mau membuat rumah dengan balok. Yang kedua, do. Itu anak melaksanakan. Nah, di sini anak tuh mulailah menyusun balok, mencoba berbagai bentuk, mungkin mengajak temannya ikut serta. Jadi guru itu cuma mengamati dan memberi dorongan saat dibelokkan, tapi tidak mengambil alih. Nah, yang ketiga itu ada review. Nah, anak ini merefleksikan, jadi kayak meninjau kembali. Jadi setelah bermain, anak kayak menceritakan, aku bikin rumah, tapi atapnya roboh, jadi aku pakai balok yang panjang, jadi kayak agar kuat, supaya kuat. Jadi guru ini membantu untuk merefleksikan dan memberikan pujian atas usahanya karena udah bangun rumahnya itu biar kokoh. Nah, kedua itu kan ada evaluasi menggunakan core advantage. Nah, core advantage ini adalah alat asesmen berbasis observasi yang dirancang untuk memantau kayak perkembangan anak usia dini kayak melalui Key Development Indicator (KDI). Nah, itu guru secara sistematis mencatat kayak perilaku
dan aktivitas anak dalam rutinitasnya harian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian perkembangan anak di berbagai bidang seperti sosial emosional, bahasa, motorik, dan kognitif. Nah, yang kedua itu program quality assessment, jadi alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas program pembelajaran anak usia dini. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti lingkungan, baik kelas, kelengkapan, dan revelasi materi ajar, serta kualitas interaksi antar guru dan anak. Bagaimana sih kurikulum High-Scoop itu? Nah, kurikulum High-Scoop berbasis pada prinsip belajar aktif yang diterapkan melalui learning round. Nah, ini tuh terdiri dari 4 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu interaksi dewasa anak yang suportif. Guru tidak boleh mendominasi proses belajar, melainkan harus menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi anak. Lalu, untuk komponen yang kedua yaitu lingkungan belajar yang menantang. Guru menyediakan area-area bermain bertekstur seperti area seni, blog, buku, dramatis, dan lain sebagainya. Dan untuk komponen yang ketiga yaitu rutinitas harian yang konsisten. Jadi, struktur harian anak perlu dibentuk melalui siklus plan, do, review. Lalu, untuk komponen yang keempat yaitu evaluasi berkelanjutan. Guru melakukan penilaian secara terus-menerus menggunakan 2 alat, yaitu COR Advantage dan juga PQA, yaitu Program Quality Assessment. Dari evaluasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pendekatan guru dengan kebutuhan unik setiap anak.